Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan bacaan kita masih dalam surat Al-An'am ayat 102. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, Zalikumullahu Rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Zalikumullah Rabbukum, itu semua adalah Allah. Semua yang diceritakan dalam pertemuan yang kemarin, menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan ada tanaman ini dan itu, semua itu adalah Allah. Rabbukum, Tuhan kalian. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Kalau Rabb tidak tekannya pada penciptaan, jadi Dia itu adalah Tuhan kalian, dalam arti Dia itu adalah pencipta, pemberi rezeki dan pengatur. Itu makna Rabb. Sedangkan ilah adalah Tuhan, dalam arti zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk diibadahi. Khaliqu kulli syai', Allah lah pencipta segala sesuatu. Fa'buduh, maka sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala wahdahu saja. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah itu maha hafiz, maha menjaga atas segala sesuatu. La tudrikuhul absar, yani la tarahu, pandangan mata tidak bisa melihat Allah. Wa hadza makhsusun, dan ini itu dikhususkan liru'yatil mu'minina lahu fil akhirah, dengan pandangan orang-orang beriman kepada Allah nanti di hari akhirat. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wujuhun yawma idzin nadhirah, hari-hari wajah-wajah pada hari itu, pada hari kiamat itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, karena mereka wajah-wajah itu melihat kepada Tuhannya. Wa hadits sahihain wa hadits syaikhain, dan hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri, kalian nanti akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat rembulan di malam purnama. Wakila al-muradu, dan ada yang berpendapat al-muradu yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah la tuhitu bihi, tidak ada yang mampu menguasai, mengetahui Allah secara lengkap. Jadi semua yang berkaitan dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwah, la tudrikuhul absar, ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan makna yang pertama adalah la tudrikuhu ay la tara, pandangan mata tidak bisa melihatnya. Jika ini maksud, maka ayat ini harus dikhususkan dengan ayat yang lain. Karena dalam ayat yang lain, jadi orang-orang yang beriman kalau sudah masuk surga, maka mereka melihat dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hamba beriman kalau sudah masuk ke dalam surga. Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, jadi orang-orang yang ahsanu, mereka berbuat baik, itu akan mendapatkan husna, akan mendapatkan balasan surga, wa ziyadah, dan akan mendapatkan tambahan, dan tambahan itu adalah an-nadharu ila wajhillah, melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau makna dari la tudrikul absar adalah tidak melihat, pandangan mata tidak bisa melihat Allah, maknanya adalah
kecuali orang-orang yang beriman nanti dari kiamat, maka bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis, jadi innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian itu melihat rembulan. Yang disamakan oleh Rasulullah bukan menyamakan Allah dengan rembulan, tapi yang disamakan oleh Allah adalah model penglihatan. Yani nanti tatkala orang-orang beriman melihat Allah, itu modelnya, gayanya kayak manusia sekarang melihat rembulan, enggak berdesakan, tidak berdesakan. Tidak ada satu pun manusia di muka bumi yang kepingin lihat rembulan malam purnama kemudian berdesaan karena satu ketutup dengan yang lainnya. Begitulah kira-kira gambaran orang mukmin nanti melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyamakan Allah dengan rembulan. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa samiul basir. Makna kedua adalah la tuhitu bihi. Al-ihata itu mengetahui dari semua sisi. Mengetahui dari semua sisi. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala sering menyebutkan tentang sifat dirinya. Allah itu maha penyayang, maha pengasih, maha mengetahui, maha ini. Banyak sifat Allah itu yang Allah berikan atau Allah sampaikan kepada kita, bahwasanya Allah itu di atas arsy, bahwasanya begini, bahwasanya begini, bahwasanya begini. Itu adalah sebagian dari sifat Allah, bukan semua sifat Allah. Karena tidak ada satu bermakhluk yang mengetahui semua sifat Allah. Dan itu mana? La tudrikuhu al-absar wa yudrikul absar. Tapi Allah yang mengetahui secara keseluruhan semua sisi pandangan manusia, semua sisi pandangan makhluk. Ay yaraha wa la tarahu. Jadi Allah itu melihatnya dan pandangan-pandangan makhluk itu tidak dapat meliputi mengetahui Allah secara sempurna. Wala yajuzu fi ghairihi an yudrika al-basar wa huwa la yudrikuhu. Dan tidak boleh bagi yang lainnya untuk mengetahui sesuatu padahal itu tidak diketahui oleh Allah, tak mungkin. Aw yuhita bihi ilma, atau yang dikuasai ilmunya oleh Allah. Wa huwal latifu, dan Allah itu maha lembut bi awliyaihi, dengan wali-walinya. Al-khabiru bihim, yang mengetahui mereka, para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul katakanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, lahum, kepada mereka, kepada orang-orang kafir musyrik, qad ja'akum basair, sungguh telah datang kepada kalian basairu. Basair artinya hujjah, bukti-bukti kebenaran, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Maka faman absaraha fa'aman, barang siapa yang mampu memperhatikannya lalu dia beriman, yani falinafsihi, maka untuk dirinya sendiri, absara, dia itu melihat, maksudnya dia itu beriman, dia itu memperhatikan untuk dirinya sendiri. Lianna thawaba ibsarihi lahu, karena pahala pandangan dia itu akan menjadi milik dia. Wa man amiya, tapi barang siapa yang buta, enggak mampu melihat hujjah, enggak mampu melihat bukti kebenaran, anha, darinya, fadalla, lalu dia sesat, fa'aliha, maka atas dirinya sendirilah wadalu idlalihi, malapetaka dari kesesatannya. Dan ini akhwan pegang sebagai satu kaidah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah semacam ini sangat banyak, bahwa kalau kita berbuat baik, sebenarnya kita tidak berbuat baik sama orang, kita berbuat baik pada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat jelek, kita nggak pernah berbuat jelek sama orang. Akhirnya bisa jadi berbuat jelek sama orang, tapi sebenarnya adalah berbuat jelek pada dirinya sendiri. Dari dua sisi. Yang pertama, balasan akhirat. Orang itu kalau berbuat baik pasti mendapatkan pahala. Yang mendapatkan pahala dirinya sendiri. Dan orang itu kalau berbuat jelek, dia akan mendapatkan dosa, dan dosa dia mendapatkan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, balasan dunia. Yang di balasan dunia, orang yang berbuat baik mesti mendapatkan balasannya. Balasan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dia. Dan orang yang berbuat jelek, maka dia pun akan mendapatkan balasannya dunia.
dan balasan itu juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana 'alaikum bihafidh, dan ana dan tidaklah saya, kata Rasulullah, 'alaikum bihafidh, saya tidak bisa untuk menjaga perbuatan kalian. Tidak bisa, bihafidh maksudnya biraqib, tidak bisa selalu mengawasi ini li'amalikum, perbuatan kalian. Innama ana nadhir, aku itu hanya memberi peringatan. Ya, Rasulullah SAW tidak bisa mengawasi semuanya perbuatan para sahabatnya, para umatnya, tapi hanya bisa memberi peringatan. Wa kadzalika, demikianlah, kama bayyana ma dzukir, sebagaimana yang kami jelaskan apa yang disebutkan di atas, semua penjabaran di atas dari kemarin. Nusarrifu ay nubayyin, kami jelaskan al-ayat, ayat-ayat kami liya'tabiru, agar mereka mengambil pelajaran. Wa liyaqulu, dan akan mereka mengatakan, ay al-kuffar, yakni orang-orang kafir itu, fi aqibatil amr, dalam akhir dari perkara ini, darasta ay dzakarta ahlul kitab, yakni kamu itu bermuzakarah, yakni membicarakan, membahas gitu ya dengan ahlul kitab. Wa fi qiraa'ah darasta, dalam bacaan yang lain darasta, bisa dibaca darasta, bisa dibaca darasta. Ini karena bacanya Assalamualaikum, karena bacaan itu dianggap benar kalau tidak keluar dari rasm mushaf Utsmani, tidak keluar dari tulisan mushaf Utsmani. Tulisan mushaf Utsmani itu tulisan yakni Al-Quran yang dari Timur Tengah, yang dari yang dari Mujamma Marifat atau dari yang lainnya. Jadi kalau sampai keluar dari tulisan itu, berarti bacaan itu salah. Tapi ingat bahwa tulisan rasm Utsmani yang ada di zaman Utsman Ibn Affan adalah tanpa harokat, tanpa titik, dan tanpa mat. Tanpa harokat, tanpa titik, tanpa mat. Makanya sering dalam kajian-kajian kemarin dibaca ya, dibaca tak, yu'minun, tu'minun, dan itu dua-duanya benar. Kenapa? Karena tulisan yu'minun dan tu'minun itu sama di zaman Utsman, di zaman Utsman. Begitu juga ini tidak ada harokat, begitu juga tidak ada harokat. Yang di zaman Utsman belum ada harokat. Titik dan harokat itu datang belakangan, setelah Islam menyebar ke berbagai macam penjuru, ini dan masuk ke dalamnya orang-orang non-Arab, sehingga tatkala mereka membaca tulisan yang tidak ada titik, nggak ada harokat, itu bingung. Akhirnya para ulama berijtihad untuk bikin titik, berijtihad untuk bikin harokat. Makanya ini titik dan harokat itu kadang-kadang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Contoh ya kawan, yani kalau di qiraah Hafs, qaf itu titiknya atas 2, fa titiknya 1. Kalau dalam bacaan Warsh, ingat ana, qaf itu titiknya atas 1, fa itu titiknya kasrah 1. Titik atas 1 itu qaf, titik kasrah 1 itu titik bawah 1 itu fa. Dan itu benar, nggak salah. Makanya kayaknya dulu pernah ada teman yang Muslim, ini Al-Quran palsu. Bukan palsu, sampai sih nggak ngerti. Bukan palsu, Quran itu benar. Al-Quran itu benar. Tapi itu bukan mushaf qiraah kita, mushaf qiraah, yani qiraah yang lain. Begitu juga dengan harokat, juga semacam itu. Mereka berijtihad bagaimana yani membuat harokat, akhirnya fathah mereka ambilkan dari alif dibingkong no, dimiringkan. Yani dhammah mereka ambilkan dari waw dikecilkan. Kasrah mereka ambilkan dari ya, kasrah itu mereka ambilkan dari ya, dipotong kepala sama ekor. Yani ya dipotong kepala sama ekor dari kasrah. Yani dari kasrah.
Kemudian iya dipotong kepala, dipotong ekornya kan dari Yasra. Kemudian sukun mereka ambilkan dari ha dipotong badani. Ha dipotong badannya. Itu jadi sukun. Antum cermati di Mushaf Utsmani, Mushaf Timur Tengah, ha itu nggak bundar. Ha itu bentuknya nggak bundar. Sukun itu bentuknya nggak bundar, tapi sukun itu bentuknya kepalanya ha. Jadi kepalanya ha bukan bundar. Jadi kalau bundar itu tanda wasal. Dalam Mushaf Utsmani ya, dalam itu jadi apa itu tanda wasal. Itu ini. Begitu juga dengan mat. Begitu juga dengan mat. Mat itu juga tidak ada dalam Mushaf Utsmani. Makanya dal, ra, sin, ta itu bisa dibaca darasta, bisa dibaca darasta. Ini bisa dibaca darasta, bisa dibaca darasta. Makanya di sini beliau mengatakan bacaan yang pertama ini bacaan di luar hafiz darasta. Ini darasta. Wa qira'ah dalam bacaan yang lain darasta. Dan dua-duanya benar, dan dua bacaan itu tidak keluar dari Rasul Utsmani, tidak keluar dari Rasul Utsmani. Baik, kembali ke kitab. Wal yaqulu, dan agar orang-orang kafir itu mengatakan darasta. Jadi darasta ai dzakarta ahli kitab. Kamu itu bukannya telah ngomong, berdiskusi, mempelajarinya dengan ahli kitab. Bagi qiraah darasta ai kamu mempelajari kutubal maudin, kitabnya kaum-kaum yang telah lewat. Wajib tabihadza minha, dan kamu membawa ini dengan ini dari kitab-kitab yang sebelumnya. Walinubayyinahu liqaumi ya'lamun, dan kami akan jelaskan bagi orang-orang yang bagi kaum yang mereka mengetahui. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, ay Al-Qur'an. Maknanya adalah Al-Qur'an. La ilaha illahu, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Wa arif 'anil musyrikin, berpaling kamu dari orang-orang musyrik. Walau sya'allah, seandainya Allah berkehendak, ma asyraku, mereka itu nggak mungkin jadi syirik. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha, dan kami tidak menjadikan engkau wahai Muhammad selalu mengawasi perbuatan mereka. Ay raqiban, yani selalu mengawasi perbuatan mereka. Fatujazihum bi a'malihim, lalu engkau akan membalas amal perbuatan mereka. Bukan tugas kamu. Jadi tugas kamu itu bukan mengawasi lalu kamu memberikan balasan, bukan. Jadi tugas kamu itu hanya menyampaikan, ini mengikuti wahyu dan menyampaikan wahyu. Urusan mereka, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu para rekomendasi Allah itu menjadikan kita itu tenang. Ini dalam dunia dakwah itu tenang. Tugas kita adalah tugas para nabi dan para rasul. Dan tugas nabi dan rasul itu hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan dengan cara sehikmah mungkin, dengan cara semaksimal mungkin. Kadang-kadang masyarakat itu menolak dakwah itu karena kadang-kadang karena kesalahan yang menyampaikan. Ini misalkan nggak pas, kemudian kurang hikmah, kurang lembut, dan macam-macamnya. Kalau memang semacam itu, maka seorang dai harus memperbaiki diri. Tapi kalau memang sudah maksimal mengikuti gaya kenabian, sudah maksimal semaksimal mungkin dengan cara-cara dakwah semaksimal mungkin, kalau Allah ternyata kaumnya tidak mau menerima, ya sudah, serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menuntut kita untuk menyampaikan, mengikuti dan menyampaikan, bukan menuntut kita untuk agar umat itu mengikuti dakwah. Wa ma anta 'alaihim biwakil, jadi kamu itu tidak merupakan wakil dari mereka. Fatujbirahum 'alal iman, yani akhirnya kamu memaksakan mereka untuk beriman, bukan. Kamu itu tidak bisa memaksakan mereka untuk beriman. Wa hadza qabla al-amri bil qital, ini sebelum perintah untuk perang. Maksudnya sebelum ada perintah jihad. Wala tasubbul ladzina yad'unahum, janganlah kalian itu wahai orang-orang yang beriman. Yani wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu mencela alladzina yad'unahum min dunillah, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah.
Ai al-asnam, berhala. Jangan kamu mencela berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir selain Allah. Fayasubbullaha adwan, karena akibatnya, efeknya orang-orang musyrik itu akan mencela Allah adwan, i'tidaan wa dhulma, dengan kezaliman, dengan tindakan melampaui batas dan kezaliman. Bighairi ilmin, tanpa ilmu, jahlan minhum billah, karena mereka tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika, demikianlah kama zayyana li haula'i ma hum alaihi, sebagaimana kami hiasi untuk mereka kondisi mereka saat itu. Zayyana li kulli ummatin amalahum, zayyana, kami hiasi setiap umat itu amal perbuatan mereka, minal khairi wasyarr, baik kebaikan maupun kejelekan. Fa'atau, akhirnya mereka mengerjakannya. Summa ila rabbihim marji'uhum fil akhirah, kemudian mereka itu akan kembali kepada Tuhan mereka di akhirat. Fayunabbi'uhum, lalu Allah akan memberitahukan kepada mereka bima kanu ya'malun, atas perbuatan mereka. Fayujazihim bihi, lalu Allah akan membalas mereka dengan perbuatannya tersebut. Perhatikan ayat ini, jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang-orang yang beriman di zaman belum ada syariat jihad. Lainnya kaum muslimin masih belum memungkinkan untuk perang melawan orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada Rasulullah SAW, pertama, tugas kamu itu hanya menyampaikan. Kamu itu nggak ada kewajiban untuk mengawasi mereka. Mereka mau mukmin ya ben, mau kafir ya ben, terserah. Tugas kamu hanya menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah bicara kepada orang-orang mukmin dalam kondisi semacam itu. Kaum muslimin masih belum kokoh, belum ada syariat jihad. Maka dalam kondisi semacam itu Allah mengatakan kepada orang-orang beriman, kalian itu jangan sekali-kali mencela Tuhannya orang-orang kafir. Bukan berarti nggak boleh. Bahkan kadang-kadang mencela Tuhannya orang kafir itu wajib. Tapi masalahnya efeknya lebih buruk, yaitu mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka mencela Allah, kalian nggak bisa berbuat apa-apa. Kondisi kaum muslimin ya masih lemah. Dan ini satu hal yang penting untuk kita sedikit berhenti di sini. Jadi setelah posisi Islam itu kuat, jadi kekuasaan dipegang oleh kaum muslimin, dan kendali negara dipegang oleh kaum muslimin, maka syahadat ini nggak berlaku. Dalam artian mencela Tuhannya orang-orang kafir, dari sisi ini nggak berlaku. Karena kalau mencela Tuhan mereka, kemudian mereka mencela Allah, orang yang berani mencela Allah bisa dihukum mati. Ini oleh pemerintahan muslim yang sudah kokoh. Kenapa? Dengan dalih mencela agama, dengan dalih istihza, merendahkan, menghina agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi itu. Tapi kalau Islam masih belum kokoh, dalam arti kaum muslimin posisinya itu nggak kuat, kalau ada orang yang mencela Allah, mencela Islam, mencela syariat, itu nggak bisa berbuat apa-apa. Maka jangan pancing-pancing air keruh, jangan pancing-pancing kondisi, malah akhirnya mencela Allah, mencela syariat, mencela itu. Setelah dicela Allah, ya menengah kenapa? Nggak bisa berbuat apa-apa. Dan itu satu posisi fikih dakwah yang harus difahami. Orang itu ya kawan, kalau berdakwah lihat lapangan, lihat ini kondisi, lihat lapangan, lihat kondisi. Misalnya ya, ada diskusi sama orang Nasrani. Diskusi dengan orang Nasrani, kalau kemudian diskusi dengan diskusi ilmiah yang mapan, itu monggo nggak ada masalah, karena itu wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi kalau kemudian diskusinya itu bagi diskusi tapi celaan, Tuhan tahu murah bener belas jika cukup loh, mengenai bahasa kayak ini bahasanya semacam itu. Ini bahasanya itu semacam itu.
Cara berpikirnya orang Nasrani bisa saja dibalik, mengatakan la ilaha illallah itu mensuci. Akhirnya mencela Allah. Setelah orang itu mencela Allah, sampai bisa berbuat apa? Sampai itu bisa berbuat apa? Paling ya menang. Mau aku dikepul yo sampai masuk penjara. Ini untuk yang akan masuk ke dalam penjara. Maka pahami ya kawan, titik masalah. Ini pahami titik masalah. Memahami posisi diri, memahami posisi ini orang yang didakwai. Memahami posisi diri dan memahami posisi orang yang dakwah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi fikih dakwah, menggunakan bahasa celaan, menggunakan bahasa cacian, itu memperburuk suasana. Karena seharusnya orang simpatik malah nggak sih? Fitrahnya manusia ya, kawan. Fitrahnya manusia. Anda masih ingat kasusnya terakhir antara saya Khalid Basalamah dengan Wayang Salamah itu? Kasusnya paling terakhir. Pada waktu awal Ustaz Khalid dimunculkan di media bahwasanya beliau mencela wayang, itu banyak orang mencela beliau. Alasannya nggak toleran, alasannya nggak ini, alasannya nggak itu. Dan begitu muncul wayang itu, maka Indonesia berbalik langsung. Ini komentar-komentar yang ada pada komentar orang-orang awam loh, orang-orang yang ngerti apa-apa. Itu mengatakan, oh ternyata wayang ngono tuh pantas haram. Itu lah rata-rata komentarnya. Kenapa? Fitrah manusia itu nggak senang dengan bahasa cacian. Fitrah manusia apalagi orang Jawa, nggak senang dengan bahasa cacian, nggak senang dengan bahasa celaan. Maka di tengah negeri Indonesia ya kawan, karena ada orang mencela Allah, mencela Rasulnya, itu kita paling kok ngono to ya ngelus dodo tok. Maka jangan mulai, karena efeknya juga mereka akan balik mencela. Efeknya mereka bukan balik mencela. Padahal menghinakan, merendahkan Tuhannya orang-orang kafir itu bukan sekedar boleh, wajib. Tapi tatkala kewajiban itu akan berefek kepada sesuatu yang lebih buruk, maka harus hati-hati, mempertimbangkan titik maslahat dan titik mafsadah. Tapi para ikhwah, kalau kemudian posisi kaum muslimin itu menjadi kuat, maka celaan itu bisa jadi nggak ada masalah. Ini celaan itu yang bisa jadi yang nggak ada masalah. Kenapa? Karena tidak akan berbalik. Kenapa nggak akan berbalik? Mereka mikir-mikir kalau itu hanya dicela kemudian balik mencela, ini itu hanya kaum muslimin, taruhannya nyawa. Ini taruhannya itu nyawa, dan begitu. Ini sebagaimana ini sebagaimana ya ada. Maka bedakan posisi antara kondisi masih lemah dengan posisi tatkala kondisi sudah kuat. Makanya nggak sering wanti-wanti, terutama kalau di kelas. Jadi sikapnya para ulama di negeri mereka jangan mentah-mentah langsung dibawa ke sini. Para ulama di Saudi itu bersikap untuk negeri Saudi. Nah, para ulama di Saudi itu mengalahkan raja. Biar saya kira. Ini para ulama di negeri Saudi itu keputusan raja bisa batal oleh fatwa. Ini di zaman Raja Faisal, di zaman Raja Abdul Aziz, di zaman ini raja apa gitu. Saya ingat aneh itu Raja Faisal itu pernah mengumumkan hari duka atau hari apa. Jadi hari itu semua toko karena wafatnya salah satu pembesar kerajaan, salah satu keluarga raja, mengumumkan bahwasanya hari itu hari duka, maka ini libur nasional, nggak boleh ada kegiatan, sekolah libur, kemudian toko-toko libur untuk hari duka nasional. Sama Syekh Muhammad bin Ibrahim langsung beliau yang berfatwa ini bid'ah, tidak ada, langsung jadi setiap dia bubar fatwa itu perintah raja bubar dan bubar sama masyarakat. Nah, di kondisi ikhwan ulama makomnya kayak begitu, maka jangan kemudian fatwa-fatwa mereka dibawa ke sini, sikap-sikap mereka dibawa ke sini. Jadi kita sampai yang libur. Ambian yang itu. Jadi itu. Makanya kadang-kadang tuh ya, ada itu dengan sebagian ikhwah. Perhelatan para ulama di negeri mereka dibawa ke negeri kita. Para ulama ikhwah di negeri mereka. Yang tatkala para ulama di negeri mereka menghabisi dalam tanda kutip ya, misalkan Al-Imam Maliki di Saudi. Al-Imam Maliki itu tokoh sufi kuburi. Ini di negeri mereka entah bisa dengan terang-terangan dengan bahasa yang kasar dan macam-macam, pantas kalau di mana? Di Saudi. Ini pantas di Saudi. Masyarakat 95% lebih itu ahli sunnah. Nah, kalau kemudian kitab itu dibawa ke sini, dibacakan di sini, diajarkan di sini dengan bahasa itu, sampai diusir ke kampung.
posisi ya, lihat posisi. Yang lebih lucu lagi, itu adalah perseteruan antara para ulama-ulama di negeri mereka. Terus di bawah, ini ke sini. Nah, para ulama di negeri mereka berseteru ya wajar. Kenapa? Yang masyarakat secara umum adalah kawasan ahlu sunnah. Kalau di negeri kita, ahlu sunnah sisi loro, tukaran bisa. Sakampung ahlu loro, ini sakampung itu ahlu loro, siji kiblatnya ke Al-Furqan, siji kiblatnya Nadiun. Tukaran bisa. Astagfirullah. Kafir lompor. Tidak mampu ya akhwan memahami syariat dengan bagus. Lihat ya akhwan, jangankan urusan sekecil itu dalam tanda kutip, urusan Tuhannya orang kafir itu batil yang paling batil, yang paling batil. Allah melarang kalian jangan cela Tuhannya mereka. Efeknya karena kalau mereka mencela Allah dan itu lebih batil, kalian tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kalian tidak akan pernah mampu berbuat apa-apa. Ini makanya kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan zaman ini itu zamanul lin. Zaman ini itu zaman kelembutan. Dai ahlu sunnah harus banyak mengedepankan kelembutan daripada sikap tegas di zaman semacam ini, tatkala ahlu sunnah penuh dengan keasingan. Nah, kembali ke kita. Wa aqsamu, dan mereka ay kufar Makkah, orang-orang kafir Makkah itu bersumpah billahi, dengan Allah, bersumpah atas nama Allah, jahda imanihim, dengan kesungguhan sumpah, dengan sumpah yang benar-benar sumpah, ay ghayat ijtihadihim fiha, dengan puncak kesungguhan mereka dalam bersumpah. Lain ja'adhum ayatun, sungguh jika datang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah, mimma qatarahu, yang mereka usulkan, la yu'minunna biha, pasti mereka itu akan beriman. Itu gayai sumpah orang-orang kafir. Qul, jawab wahai Muhammad lahu mereka, innamal ayatu indallah, urusan tanda-tanda kekuasaan Allah itu urusannya Allah. Yunziluha kama yasha, yang Allah akan turunkan yakni kapanpun Allah kehendaki. Wa innama ana nadhir, aku itu hanya seorang rasul pemberi peringatan. Wa ma yash'irukum ay wa ma yudrikum, yani tidakkah kalian tahu bi imanihim idza ja'at, yani idza ja'at, apabila datang. Yani kamu tuh enggak tahu wahai Muhammad, yani kalian itu enggak tahu kapan iman mereka itu datang. Apakah mereka benar-benar beriman apabila peringatan Allah benar-benar datang? Ja'at ay ja'at ayat, apabila tanda-tanda Allah yang mereka usulkan itu muncul beneran, mereka iman apa enggak ya kamu enggak tahu. Itu maksudnya. Ay antum la tadruna dzalik, kalian tidak mengetahui hal yang semacam itu. Innaha idza ja'at la yu'minun, bahwasanya tanda-tanda kekuasaan Allah itu apabila datang mereka tetap tidak akan mau beriman. Lima sabaqa fi ilmi, karena sudah aku ketahui sebelumnya dalam ilmunya Allah. Wa bi qira'ah bitta, dalam satu bacaan yang lain la tu'minun bitta, la yu'minun ay bacaan yang lain la tu'minun khitaban lil kuffar. Kalau la tu'minun berarti kalian tidak akan beriman. Kalian siapa ini? Orang-orang kafir. Wa bi ukhra, dan dalam riwayat yang lain, dalam bacaan yang lain di fathi annaha idza ja'at la yu'minu. Anna, jika anna lafadznya itu anna bimakna la'alla, semoga ya, barangkali, ay ma'mulah lima qablaha, atau ma'mul lima qablaha. Ya begini kabarnya ya, lihat. Ini kita bicara tentang riwayat dulu, bacaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yushirukum, bacaan kita annaha idza ja'at la yu'minun. Kalau anna itu dibaca fathah, maklum, jadi bagi yang kenal ilmu nahwu, berbeda antara inna dengan anna. Kalau anna itu berarti di tengah-tengah kata, kalau inna berarti di awal kata. Jadi kalau anna itu berarti kalimat itu berada di tengah. Kalau inna itu berarti
penggalan, koma sampai situ kemudian mulai kata baru. Kalau dibaca dengan inna berarti i'rabnya adalah wa ma yus'irukum titik inna idza ja'at la yu'minu. Inna itu tidak berkaitan dengan lafaz yang sebelumnya. Adapun kalau dibaca dengan anna, maka anna itu ma'mul. Ma'mul itu maksudnya adalah yani kaitannya dengan yus'irukum. Yani wa ma yus'irukum annaha idza, anna dan setelahnya itu menjadi fa'il dari yus'irukum. Menjadi fa'il masdar muawwal gitu kalau bahasa kita. Jadi bahasa ilmu nahwu dari yus'irukum. Itu kalau dibaca dengan anna. Itu makna ucapan beliau au ma'mulah lima qablaha. Ma'mul. Jadi ma'mul itu ya kaitan amilnya dengan amalnya dengan yang sebelumnya. Itu aja titik perbedaannya. Tapi secara qiraah ilmu Al-Qur'an bisa dibaca innaha idza ja'at la yu'minun atau la tu'minun. Atau dibaca annaha idza ja'at la yu'min. Ini satu. Jadi intinya orang-orang kafir itu mereka sumpah, sungguh-sungguh mereka bersumpah kalau memang Tuhanmu itu bisa mendatangkan apa yang kami minta, kami pasti akan beriman. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, jawab oleh Muhammad, tenang toh. Jadi kalau datang apa itu tanda-tanda kekuasaan Allah yang kalian minta itu kalian mau beriman. Ini apa yang jamin? Wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Apa yang bisa memberitahukan kalian? Bisa jadi kalian itu tetap enggak mau untuk beriman. Dan itu sudah banyak terbukti. Para umat-umat yang sebelumnya rata-rata semacam itu, minta buktikan kerasulan, buktikan, ternyata terbukti beneran mereka tetap enggak mau beriman. Wa nuqallibu af'idatahum, dan kami balikkan hati mereka, ay nuhawwil qulubahum, kami balikkan hati mereka anil haq, dari kebenaran, fala yafhamunahu, mereka tidak mau memahaminya, wa absarahum, dan kami balikkan pula pandangan mata mereka anhu, darinya, fala yubsirunahu, mereka tidak bisa melihatnya, fala yu'minun, akhirnya mereka tidak beriman. Karena lam yu'minu bihi, sebagaimana mereka tidak beriman, ay bima unzila minal ayat, dengan apa yang turunkan dari ayat-ayat awal marrah, pertama kali, wa nadharuhum ay wa natrukuhum, kami tinggalkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, dhalalihim ya'mahun, kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka, ya'mahun ay yataraddadun mutahayyirin, bingung dalam kesesatan, ini kesesatan mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa ada jaminan kalau ayat itu datang, tanda kekuasaan Allah itu datang, mereka beriman? Sudah banyak tanda-tanda yang lain tetap tidak mau beriman. Biarin aja, biarkan aja. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta, seandainya kami turunkan kepada mereka para malaikat, wa kallamahumul mauta, seandainya yang kami utus kepada mereka untuk menjadi rasul itu bukan manusia tapi bangsa malaikat. Wa kallamahumul mauta, lalu orang-orang yang mati bangkit, lalu ngomongi mereka, benar lu ada kubur tono, ya. Ini kama katarahu, sebagaimana yang mereka usulkan. Wa hasyarna wa jama'na alaihim kulla syai'in qubla, wa hasyarna ay jama'na, kami kumpulkan alaihim kepada mereka kulla syai', segala sesuatu, qubla bi dhammatain, bacanya itu qubula ya, jamak qabil, bentuk jamak dari qabil, ai faujan fauja, yani sekelompok setahapan sekelompok. Baik, wa bi kasril qafi wa fathil ba, bisa dibaca qibala, qafnya di kasrah, fa-nya di fathah, qibala, yani wa hasyarna alaihim kulla syai'in qibala, ai muayyanatan. Muayyanatan itu langsung lihat secara langsung. Fasyahidu bisidqika, lalu malaikat-malaikat yang turun itu membenarkan kebenaran kamu sebagai seorang nabi wa Muhammad. Orang-orang yang mati itu bangkit lagi terus ngomong bahwasanya kamu benar-benar seorang nabi.
Hasilnya maka yu'minu, mereka tetap akan mau beriman. Lima sabaqa fi ilmillah, karena Allah sudah mengetahui mereka itu nggak mau beriman. Illa, hanya saja, lakin ayyasha Allah, yani kecuali kalau memang Allah menghendaki. Imanuhum, mereka mau beriman, fayu'minun, mereka pasti akan beriman. Walakin aktsarahum yajhaluna dzalik, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hal yang semacam semacam itu. Ini bahasa Allah Subhanahu wa taala, para ikhwah. Adapun kalau bahasa kita, jadi orang yang ada di hadapan kita itu kita bisa membacanya dengan prediksi. Banyak ya orang, kalau orang itu kadang-kadang, kita diskusi, aku kalah, mau ikut, lihat. Kadang-kadang layani, kadang-kadang nggak perlu dilayani. Pertama, kalau untuk melihat orang itu niatnya dari kebenaran, dan kita itu bisa membaca kok, firasat hati itu bisa membaca orang itu ingin cari kebenaran. Maka layanilah ini untuk terbuka di depannya pintu kebenaran. Orang-orang yang biasanya itu orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang benar-benar ingin cari kebenaran, diajak diskusi panjang gitu, insya Allah Subhanahu wa taala dia akan tahu jalan kebenaran. Tapi kalau nanti melihat ya orang yang semacam itu adalah memang gaya tukang ngeyel, tukang debat, wis tinggal nggak waktu. Ini kenapa? Karena ya untuk apa? Gaya orang debat cari kebenaran dengan tidak itu bisa terlihat dari bahasanya. Nek gaya itu kayak tupai. Ini belum selesai lompat. Itu mesti hanya karena ngeyel. Ini karena cara diskusi orang yang ngeyel itu adalah jangan sampai kelihatan kalau dia kalah. Poin ini belum selesai, dia sudah geser ke tempat yang lain. Poin ini belum selesai, sudah geser ke tempat yang lain. Di ujungnya pemirsa itu akan melihat di ujungnya gak bisa menang kalau bisa kalah. Padahal sebenarnya dia kalah terus. Tapi kalau tuntas satu masalah selesai, gitu satu nih. Berarti dalam titik ini saya salah. Masuk berikutnya. Insya Allah rata-rata cari kebenaran. Ini rata-rata orang itu cari. Nah itu mampu kita baca dengan firasat-firasat kita. Makanya para ulama itu rata-rata malas untuk melayani debat. Kenapa? Ini untuk apa? Ini untuk lihat ya perdebatan yang pernah muncul di negeri kita. Masih. Ya semua kali. Sing kanan tetap kanan, sini tetap kira bahkan berdebat gue kira-kira. Sekitar itu ya, itu apa kemudian itu. Jadi para ulama dari dulu itu menghindar dari perdebatan, bukan karena nggak mau berdebat, bukan karena takut, gitu. Tapi untuk apa manfaatnya? Ini apa? Manfaat. Yang kadang-kadang syubhatnya itu malah masuk. Tapi lihat kondisi kalau semacam itu. Nah, sebagaimana yang katakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya malaikat dulu turun ngaku bahwasanya kamu itu nabi, orang-orang yang mati bangkit lagi, mereka ngakui kalau kamu itu nabi, beriman enggak? Karena karakter itu hanya untuk ngeyel. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa, demikianlah kami jadikan setiap nabi itu punya musuh. Kama ja'alna haula'i a'da'a, sebagaimana kami jadikan mereka orang-orang kafir Makkah itu adalah musuh-musuh kamu. Wa yubaddalu minhu, dan badal dari aduwan itu adalah syayatin, setan. Kami jadikan setiap nabi itu punya musuh wujudnya setan. Syayatina al-insi wal jin. Syayatin itu adalah marada, jadi bangsa atau kelompok yang nakalan, kelompok yang penjahat dari bangsa jin dan bangsa manusia dan bangsa jin. Sebagaimana Anda katakan, sering Anda katakan, setan itu bukan makhluk, setan itu sifat. Orang manusia yang tukang menyeret orang ke kejahatan itu setan. Jin yang biasa, yang pekerjaannya itu menggoda orang untuk berbuat jahat juga setan. Juga setan. Syayatin al-insi wal jin yuhi waswis, membisik-bisikkan, ba'duhum ila ba'd, sebagian mereka pada sebagian yang lain, zukhrufal qaul, ucapan yang dihias-hiasi.
mumawwahahu, dipoles gitu ya, minal batil, dari kebatilan. Hurura ay liyahurruhum, untuk menipu mereka, jadi untuk menipu mereka. Makanya ya kawan, jadi makanya orang-orang yang ahli batil itu yang diserang itu wong saya nggak ngerti ilmu. Makanya kan ada satu kaidah yang maklum muncul di Kediri, jadi barongan-barongan mundur, kebu-kebu maju. Itu anak tahunya dari mereka, bahkan anak tahunya dari mantan, anak tahunya itu dari mantan. Jadi mereka itu, kelompok itu mempunyai satu slogan, jadi kebu-kebu maju, barongan-barongan mundur. Ngerti barongan? Kebu, ngerti kebu? Kebu, yang kebu lah, kebu itu barongan itu tahu Ria Ponorogo. Nah, Ria Ponorogo yang kompodi, yang sakti itu, ngosok itu mundur. Itu mundur. Maksudnya ini lebih kebu maju, ini lebih barongan mundur. Maksudnya apa? Itu slogan yang diusung oleh mereka, doktrin kepada para tokoh-tokohnya, kepada para mereka. Kalau kalian ngedepi wong kok kebu maju, kena. Ini ngedepi wong kok barongan mundur aja. Maka jadilah kita barongan ya, kawan. Ini kan gak mudah. Kenapa ya, kawan? Kebatilan itu kalau dibungkus dengan kebatilan, orang yang paling bodoh pun tidak mau ikut. Tapi kalau racun disuguhkan, mas iki racun, tidak akan ada satupun orang mau minum. Tapi kalau kebatilan itu disuguhkan dengan kebenaran, pakai dalil, pakai perkataan para ulama, kadang-kadang malah pakai kaidah usul fikih, mantap gitu. Itu gambarannya adalah racun, tapi nyuguhkannya gelasnya wapi, mereknya madu. Ini mereknya madu. Maka tatkala itu banyak orang itu yang kalau nggak mampu memetakan mana madu mana racun, itu yang akan banyak terfitnah. Lalu jangankan ya akhwat, lewong Qadianiyah, agama yang mereka katakan Ahmadiyah itu menetapkan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad itu benar-benar nabi, itu pakai Al-Qur'an, pakai ini ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim. Ini anak pernah menemukan buku mereka buku tentang kebenaran kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Masya Allah, dalil Al-Qur'annya wakil, dalil hadisnya wakil, nukil yang para ulamanya banyak, termasuk Syekh bin Baz, Syekh Albani pun nukil untuk menetapkan itu. Ini untuk menetapkan itu. Siapapun orang baca ikhwan, kalau ngerti dikit tentang Imam Mahdi, ini yang dinukil tentang hadis-hadis Imam Mahdi, ini akan jadi lelucon. Tapi kitab semacam itu kalau jatuh ke tangan orang nggak ngerti apa-apa, ayatnya akeh, dalilnya akeh, ucapan para ulama berarti bener. Ini semacam itu. Ini orang ya ikhwan sekelas Ma'mun Al-Ma'mun, anaknya Harun Ar-Rasyid, sampai mendukung Mu'tazilah. Ini apakah karena Mu'tazilah itu racun disebutkan dengan racun? Enggak mungkin ya. Al-Ma'mun itu muridnya Imam Malik. Rahimahullah. Ini. Tapi dia itu orang alim. Ma'mun itu orang alim. Orang rotok pinter lah, Kak Alim ya, rotok pinter tenanan. Ini rotok pinter. Tapi kemudian dia kalah diskusi, tergulung oleh dalil yang dipakai oleh orang-orang Mu'tazilah, sehingga menjadi yang semacam itu. Nah, jadi beliau mengatakan di sini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mana tadi? Liyahurruhu, mereka itu akan nipu. Walau syaa rabbuka ma fa'alu, seandainya Allah itu berkehendak, ma fa'alu, mereka tidak akan mampu melakukan itu. Ai al-iha al-madhkur, bisi-bisi yang mereka sebutkan tadi. Fadahum, maka tinggalkanlah da'il kuffar, tinggalkanlah orang-orang kafir itu. Wa ma yaftarun, dan apa yang mereka dustakan, minal kufri wa ghairihi, dari kekufuran dan yang
lainnya, mimma zuyyina lahum, dari apa yang dihiaskan untuk mereka. Wa hadza qabla al-amri bil qital, ini sebelum perintah untuk berjihad memerangi mereka. Walitasra atf ala huruf, ataf pada huruf, ay tamil, tandanya kamu itu cenderung, ilaihi kepadanya, ay az-zuhruf, dan pasti akan cenderung apa? Af'idatu qulubil ladzina la yu'minun, hatinya orang-orang yang tidak beriman bil akhirah, dengan akhirat. Waliyarlau, mereka pasti akan meridainya. Waliyaqtarifu, mereka pasti akan yaktasibu, mengerjakannya. Mahum muqtarifun, apa yang mereka kerjakan, minal dhunubi, dari dosa-dosa, yani fayu'aqabu alaihi, akhirnya mereka akan dihukum dengannya. Wa nazala lamma talabu minan nabi an yaj'ala bainahu wa bainahum hakama, turun berkaitan dengan permintaan mereka kepada Rasulullah SAW tatkala mereka itu minta an yaj'ala bainahu wa bainahum, untuk dijadikan ada hakam, ada pehakim, ada pemutus, ada yang memutuskan perkara antara mereka dengan Nabi. Saya kisah apa sebenarnya kami apa sampean, ayo kita apa itu bertahkim kemana, kita itu berhukum kemana. Kul, katakanlah, afa ghairallahi abtahi atlubu hakama, apakah aku akan mencari hakim selain Allah, qadiyan, hakim yang memutuskan perkara, baini wa bainakum, untuk memutuskan perkara aku dan perkara kalian. Wa huwa allazi anzala ilaikumul kitab, padahal Allah lah yang menurunkan kepada kalian alkitab, Al-Qur'an, mufassalah, secara terperinci, mubayyanan fihi al-haq minal batil, yang sudah jelas di dalam Al-Qur'an itu kebenaran dengan kebatilan. Walladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, At-Taurat, semacam Taurat, Ka'abdillah ibn Salam, semacam Abdullah ibn Salam. Siapa dia? Pendeta Yahudi yang masuk Islam. Washabihi, dan teman-temannya Abdullah ibn Salam. Ya'lamun, mereka tahu dengan pasti, annahu munazzalun bitakhfif wa tasydid. Mereka itu tahu dengan pasti bahwasanya Al-Quran itu adalah munazzal, itu bisa dibaca dengan dua bacaan, bitakhfif munzalun, bitasydid munazzalun. Kalau bitakhfif itu tanpa tasydid, berarti munzalun, itu bitasydid itu munazzal, artinya sama. Mereka orang-orang ahli kitab, pendeta-pendeta ahli kitab yang masuk Islam, mereka itu tahu dengan pasti kalau Al-Quran itu datang min rabbika, dari Tuhan kamu, bil haq, dengan kebenaran. Fala takunanna minal mumtarin, janganlah kamu janganlah kamu menjadi orang-orang yang mumtarin, ay asyakin, orang-orang yang ragu fihi, padanya. Wal murad, dan dimaksudkan bidzalika at-taqrir bil kuffar annahu haq, menetapkan kepada orang-orang kafir Al-Quran itu pasti bener. Lah kok kadek cari-cari hakim, lawang Al-Quran itu loh datang dari Tuhan yang pasti kebenaran. Jadi seandainya bukan benar, atau mungkin orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi itu mau beriman. Ini bahasa ya, bahasa Al-Quran. Kenapa? Sebenarnya orang-orang kafir, mereka itu menyadari kalau mereka itu bodoh. Mereka itu bodoh. Mereka itu tahu kalau orang-orang ahli kitab itu lebih pintar. Makanya hujjah ini dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujjah ini dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah SAW awal-awal dakwah di kota Mekah, maka mereka itu mikir piye carane ngalahno Muhammad iki. Ya takon ngomong Yahudi nek Yathrib. Karena mereka juga punya ilmu. Kita itu orang ngerti apa-apa. Akhirnya mereka datang ke Yathrib. Mereka mengatakan, di negeri kami datang seorang yang itu jadi nabi. Bagaimana cara menghadapinya? Bagaimana cara menghadapinya? Akhirnya orang-orang Yahudi itu mengatakan, pulang kembali, katakan kepada orang yang itu jadi nabi itu. Orang yang itu jadi nabi itu. Suruh menyeritakan tentang sekelompok pemuda yang pernah diusir oleh kaumnya, disiksa karena keimanannya, dan suruh menceritakan
tentang seseorang yang pernah menguasai timur dan barat. Kalau dia mampu menceritakan, berarti dia memang benar-benar nabi. Kalau nggak mampu menceritakan, berarti dia pendusta. Terserah kamu apakan. Boleh. Sebenarnya ngomong senjata. Pulang-pulang, Rasulullah nggak ngerti. Benar-benar nggak ngerti. Makanya kemudian mengatakan, siswa tak jawab. Kata-kata Jibril. Sampai kemudian yang beberapa hari kemudian Jibril datang, wala taqulan li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Kamu jangan ngomong semacam itu. Katakan insyaallah. Kemudian Allah menceritakan Ashabul Kahfi, Allah menceritakan apa? Kisah Dzulqarnain. Setelah menceritakan mukmin, ya enggak. Wong mau cari apa? Cari senjata. Yang dicari senjata. Senjata kalah, ya boleh senjata liyo. Cari senjatanya. Ya, begitu gaya yang orang-orang itu adalah yang semacam itulah. Makanya tatkala orang-orang kafir, ini khitab kepada orang-orang musyrik Makkah. Tatkala orang-orang kafir itu mereka ngaku kalau mereka pintar, kemudian mereka ngaku kalau orang-orang Yahudi itu pintar, maka ini pakai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, loh, jangankan kalian, orang-orang sekelas Abdullah ibn Salam dan para pendeta-pendeta Yahudi itu yang ngakui kalau Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah. Maka kalian itu gak mau beriman itu aneh, gitu, maksudnya semacam. Tapi tetap ini gak mau beriman, itu susah uangnya. Wa tammat kalimatu rabbika, dan telah sempurna kalimat dari Tuhanmu bil ahkami wal mawa'id, ini dengan hukum dan ancaman, sidqan wa adla, penuh dengan kejujuran dan keadilan sebagai tamyiz. La mubaddila li kalimati, tidak ada yang merubah kalimat-kalimat Allah binaqsin aw khulf, baik dikurangi maupun digeser, diganti. Wa huwas sami' lima yuqal, Allah itu maha mendengar apa yang dikatakan kepadanya, al-alim bima yaf'al, yakni yang maha mengetahui apa yang dia kerjakan. Wallahu a'lam. Tapi ini semua jadi pelajaran ya untuk kita. Pertama, yang paling utama, tugas kita itu beriman, menjalankan syariat, karena kebaikan untuk kita sendiri, kejelekan untuk kita sendiri. Yang kedua, prinsip dalam hidup itu pegang kebenaran dan sampaikan kebenaran. Pegang kebenaran, sampaikan kebenaran. Karena tugas kita itu hanya menyampaikan. Urusan orang menerima dan tidak adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah maksimal di dalam cara menyampaikan kebenaran. Jangan sampai kemudian ini salah dalam menyampaikan kebenaran. Yang ketiga, lihat posisi. Lihat jadi posisi. Kita di posisi kuat atau posisi lemah. Posisi lemah itu adalah masa taklif, penuh dengan kelembutan. Bicara dengan ahli batil itu dengan lembut. Posisi kuat, maka lihat kondisi. Rasulullah SAW tatkala nyurati Heraklius, bahasanya sopan gitu. Min Muhammadin Rasulullah ila Herakal Azimur Rum. Dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius sang Maharaja Romawi. Bahasanya tak sopan, suratnya bersopan sekali. Lah, tapi pada waktu Islam kuat, zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala Romawi sudah goyah, sudah takut dengan kekuasaan kaum muslimin, maka gaya bahasanya Allah, panglima-panglima perang pada waktu itu semua ya posisi perang dan kuat, posisi perang dan kuat. Umar bin Khattab sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, tatkala mau masuk ke negeri ke negeri Syam dihalangi oleh mereka, Umar menulis surat min Amirul Mukminin, ini min Abdillah Amirul Mukminin Umar bin Khattab ila Herakal Kalbiru, dari hamba Allah Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Heraklius anjing Romawi. Nah, kalau bahasa Umar sampai bawa ke sekarang, nggak masuk penjara ya. Zaman sekarang itu yang dipakai zaman taklif. Yang dipakai adalah gaya bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan tadi, para ulama tatkala mereka melakukan suatu, lihat di negeri mana mereka melakukan yang ini semacam itu. Syekh Muhammad Amin Syinqiti rahimahullah taala. Syekh Muhammad Amin Syinqiti, beliau dari negeri Syinqit, Afrika. Dari negeri Afrika. Tatkala beliau tinggal di Saudi, beliau tatkala ngomong tentang sufi, masya Allah kasari. Wow, super kasari. Asal banget. Suatu ketika beliau itu ada lawatan
menyebarkan dakwah ke negeri-negeri pedalaman Afrika. Dan maklumlah negeri Afrika itu kalau ini syiriki, ya Muslim KTP tapi ya syiriki super, ya mengakui bahwasanya macam-macam lah, ya. Ini macam-macam. Beliau itu bahasanya itu sopan santun gitu. Dia kan menceritakan kan salah satu di antara keyakinannya orang-orang sufi, maklum semua tarekat sufi tokohnya itu bisa jamin pengikutnya masuk surga. Pokoknya beli kartu lah, pokoknya mau ikut itu mesti masuk surga, itu pasti. Beliau datang itu hanya menceritakan bahwasanya hidayah itu di tangan Allah, orang tua paman nggak bisa memberikan fungsi apa-apa. Lihat Nabi Nuh, anaknya kafir, lihat Ibrahim, bapaknya kafir. Rasulullah SAW pamannya sendiri yang itu kafir. Rasulullah sendiri mengatakan, ya Fatimah salima minna lima syi'tu, ya Fatimah minta dari hartaku yang kamu minta, tapi la uhli anki minallahi saya. Ini ceramai, tapi ada yang beli 7. Setelah ceramah, kan banyak Indonesia benar dong. Setelah ceramah, ada salah satu di antara mereka mengatakan, ya Syekh, kamu telah menghancurkan berhala negeri ini. Loh, memangnya di negeri ini ada berhala? Loh, kayak tahu, beliau tahu. Memangnya di negeri ini ada berhala? Ya Syekh, yang kamu sampaikan tadi meruntuhkan semua yang selama ini digembor-gemborkan oleh mereka. Mereka menggembor-gemborkan, kalau pokoknya nggak sholat, nggak ini, jahat sekalipun, pokoknya mau ikut tarikat mesti masuk ke dalam surga. Bagaimana mungkin? Wah, Nabi Muhammad umurnya anaknya. Bagaimana mungkin? Oh, gitu. Saya kok bahasa itu dibandingkan dengan bahasa beliau ketika di Saudi, Masya Allah jauh berbeda. Kenapa beliau ngomongnya gaya semacam itu? Beliau sedang di negeri Afrika. Nah, Indonesia ini Saudi atau Afrika? Ini teman dengan Afrika. Makanya ya ikhwan, ingat ya ikhwah, para santri, para da'i, kita di negeri yang butuh taklif, butuh ngomong itu yang santun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau hidup di zaman yang semacam itu. Tatkala beliau korespondensi gitu ya, surat menyurat dengan tokoh-tokoh sufi, tokoh sufinya, bahasanya itu ilal alimil qudwah asy-syekhu al-abid gitu. Lihat majmu' fatawa ini kepada asy-syekh, ini tuan guru Kiai Haji Fulan gitu. Padahal beliau semacam itu. Ini dan bahasanya santun, lembut gitu. Padahal antum kalau baca kitabnya Syekhul Islam pada waktu nggak nyinggung orang, nyinggung pendapat, itu kasarnya subhanallah ta'ala berkaitan dengan masalah sufi. Tapi kalau sudah ngomong personal, lembut, enak gitu. Ini enak gitu. Maka diposisikan ya, kemampuan untuk memposisikan diri di mana kita itu yang berbicara, di mana kita berbicara. Yang terakhir ya, kalau menghadapi orang-orang ngeyel, gak terlalu kenapa? Ya mereka itu niatnya ngeyel, bukan untuk cari ini kebenaran. Ini bahasa Imam Syafi'i ya, kalau menghadapi orang-orang semacam itu, tapi diri-diri bahasa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngomong di bahasa itu di zamannya. Kalau menghadapi orang semacam itu, takbirullah ping 4. Fakam beralih arba'an, itu bahasa beliau sambil tidak ngomong bahasa semacam itu sambil dosir wong. Tapi bahasanya Imam Syafi'i menghadapi orang-orang semacam itu sudahlah, karena sebenarnya orang itu sudah mati. Fakam beralih arba'an, takbirullah ping 4 pun sudah. Yo salatu jenazah, mati ya salahnya. Tapi bahasa itu jadi dibawa ke sini. Ini bahasa itu jangan dibawa ke sini. Allah insyaallah sebelum nanti kita lanjutkan pertemuan depan biidznillah rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.